dia the best. Kalau dia Tuhan, dia the best. Why dia menyakitimu? Terbuka. Oh ya, aduh, aku mau ikut Tuhan Yesus saja. Aku mau pemutusan, aku mau putus hubungan. Dia bilang, aku mau putus. Oke, kita lakukan doa sekali lagi. Putuslah semua. Setelah putus, dia katakan putus kan? Seperti kita lagi intim dengan sesuatu hal, tapi itu dosa. Lalu terikatlah kita dengan dosa itu, karena dosa itu nikmat kan? Nah, ibarat kata begitu. Lalu ketika kita tidak mau, kita harus mengadakan pengakuan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku putus hubungan. Misalnya rokok, nah, simpelnya gitu ya kan? Nah, rokok merusak tubuh kan? Nah, misalnya hal lain, situs. Karena aku lagi kegeser, aku masih suka yang itulah, ya kan? Pornografi misalnya. Lalu aku masih suka ngintip-ngintip, misalnya, ya kan misalnya. Lalu dibandingin dengan buka firman Tuhan atau dengerin khotbah, aku lebih suka buka house music. House music itu hot, nah gitu. Terus penyanyinya juga, wah gitu, seksi misalnya ya kan. Nah itu keterikatan. Ada lagi, misalnya judi. Nah, ada yang bilang gini, aduh aku minta ampun, aku ini tahu itu salah, uang susah cari, tapi uang ini seketika habis di meja judi. Tapi gimana ya sekali aku kalau waktu sudah nggak ada kerjaan, aku free aja ya, tanganku sudah gatal-gatal, pikiranku sudah mau ke sana, mau tumpuk gitu ya, berjudi. Terus kalah gimana? Kalah dia nyesel kok kalah tadi ya. Mestinya ada uang sekian kembali berjudi supaya ambil kembali yang habis itu supaya dimenangkan kembali. Itu pikiran. Gimana ya? Aku terikat. Satu lagi ilustrasi. Ada, memang ini kenyataan ada. Tapi kalau saya saksikan di sini, saya nggak sebut nama, saya nggak dosa ya. Jadi udah lama sekali. Jadi istri orang. Ternyata katanya suami tidak romantis. Suaminya kaku deh. Taunya cari duit tapi nggak pedulikan dia, nah kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dia kenal satu cowok. Ada kesamaan dengan cowok itu. Lalu jatuh cinta lah. Atau jatuh cinta itu, kok siang malam aku mikirin dia aja. Mandi mikirin dia, makan mikirin dia, mau tidur mikirin dia. Mikirin di mana sih, saya bilang. Dia mukanya terus datang gitu loh. Nah, saya dihantui terus. Nah, jadi aduh susah. Terus bagaimana terjadi? Ya, kami sudah melakukan. Oh, jadi kamu gimana? Kamu anak Tuhan, kamu merasa seperti apa sekarang? Sekarang komitmenmu, saya tanya. Saya melayani orang, saya begitu. Kamu mau seperti apa? Kamu mau lepas atau mau teruskan? Kan free will. Manusia memiliki hak bebas untuk memilih. Jadi kalau dia memilih dia terus berdosa, ya saya kasih tahu dia firman bahwa Tuhan tidak berkenan sebab dosa adalah maut. Maut itu ujung-ujungnya ke neraka. Jadi akhirnya saya mau lepas Oke, doa sekarang. Oke, doa. Tuhan Yesus, kamu sendiri yang mengakui dulu. Dia akui di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan sudah diakui. Oke, kamu sudah mengakui dan kamu sudah minta ampun. Lalu kamu minta Tuhan tolong komitmen kamu tidak mengulangi. Ya, sekarang saya akan doa pemutusan. Dan kamu juga ikut saya doa, perkatakan itu. Jadi dia ikut saya doa pemutusan. Saya putus. Saya tidak mau dia Tuhan. Saya memilih menjadi wanita yang cinta Tuhan. Walaupun tidak menerima kasih sayang cinta Tuhan yang full, tetapi saya sudah terima dari Tuhan. Jadi saya mencintai Tuhan, mau mencintai Tuhan, saya mau melepaskan dosa. Dalam nama Yesus, saya doain dia, diterima ya. Terus semua black magic apa segala macam dalam penglihatan saya, semua orang dunia pakai guna-guna itu hal yang biasa bagi mereka. Yang mana kuat mereka cari, dukun yang mana kuat mereka cari, mau nyebrang laut pun ke negara seberang pun mereka cari, itu biasa. Tapi kita hanya cari satu pribadi, Yesus Kristus. Amin.
kasih Tuhan Yesus dong. Kamu semakin cinta Tuhan. Harus bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu maha besar, dia ajaib. Dia adalah orang yang berkuasa, bukan orang, dia adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Ada amin. Jadi akhirnya dia bilang, saya tidak lagi keingat. Yang tadinya kan dia bilang saya dihantui terus loh, siang dan malam dan siang makan minum tidur apapun yang saya buat lakukan, kok itu flashnya datang terus. Lalu dia kata, sudah nggak ada. I'm free, set free, karena nama Tuhan, menara yang kuat, kuasa Tuhan, nama Tuhan yang melepaskan dia. Jadi apapun problem, masalah dalam kehidupan kita tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri. Bawa dalam doa, Yesuslah menjadi pahlawan yang akan menggantikan kita berperang melawan kuasa gelap roh jahat dan membebaskan umatnya dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Katakan amin. Amin. Seperti yang kemarin itu datang aja udah oyong-oyong teler, udah nggak bisa mengontrol diri, malah roh jahat yang menguasai dia. Setelah didoakan pelepasan, sampai roh jahat nangis, aku nggak mau, dia milikku. Tidak, dia milik Tuhan. Lepas, keluar dalam nama Yesus, keluar, tidak berontak lagi. Karena apa? Ketika dia berkata putus ya kita, dia nggak ada hak untuk ngotot. Orang pacaran aja kalau dibilang, salah satu bilang putus ya, kamu jangan telepon aku lagi, kamu jangan WA aku lagi. Terus kita WA dia, ada faedahnya enggak? Kita telepon dia, ada faedahnya enggak? Enggak ada kan? Sudah dicuekin kan? Ya kan? Nah itu dia. Jadi ya kuncinya begitu. Kita sendiri harus confess. Di mana titik kelemahan kita harus mengaku dulu. Raja Daud mengaku, Tuhan angkat dia kembali. Nabi Nathan menegur dia, mengaku dia. Emang kenapa? Kalau dia Raja Israel, bisa aja Nabi Nathan dihabisinya ya, kalau dia nggak suka itu. Tapi dia mengaku, ya itulah aku orangnya, berdosa aku. Jadi akhirnya Tuhan mengampuni dia, memulihkan dia dan memakai dia dahsyat. Baru ini ya, baru pertama ya tadi ya. Lanjut ya. Tadi yang Hosea. Haleluya, Hosea 1. Ya Hosea pasal 3. Ya. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Wow. Ya seperti tadi, aku ikut dewa deh. Kalau aku turun roh mengobati orang-orang, aku hebat. Jadi maka mau meninggalkan Yesus mau dikompar dengan kue kismis. Kue kismis itu kan cuma kue buat jajan, bukan menu untuk makan kita kenyang. Kalau kita makan kenyang kan lebih enak makan nasi ya. Nah gitu. Tapi cuma jajan doang, kue kismis itu kan. Ya next. Tetapi Tuhan tetap menyayangi. Tuhan menerima, Tuhan mengampuni dosa. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Jadi istrinya Hosea ini sudah jatuh ke perangkap yang namanya pergaulan bebas. Materilah yang menjadi tuannya, yang berkuasa atas hidupnya. Tetapi dasar daripada perintah Tuhan. Maka itu Hosea ini adalah seorang nabi. Dia intim dengan Tuhan. Dia mendengar perintah Tuhan, dia taat. Jadi dia untuk mendapatkan istri yang sudah bersundal berzina itu berarti bukan dia ini loh. Kalau selingkuh itu kan sama orang yang lain gitu ya kan, satu aja. Tapi kalau sundal berzina kan sudah berganti-ganti. Jadi kadang-kala berzina, bersundalan itu bukan bicara tentang perzinahan secara
dan memberhalakannya, menyukai hal-hal yang tidak berkenan akan Tuhan, A, B, C, dan D misalnya kan, itu juga bisa dikatakan. Misalnya kita tidak jujur orangnya, suka berbohong, nah itu juga kan Tuhan bilang kalau pembohong itu dia anaknya daripada siapa? Iblis, karena bapaknya pendusta itu, si pendusta itu, ya kan? Amin. Oke, next. Oke, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki juga. Aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Next. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tubuh berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, ya, Allah mereka, dan Daud raja mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikan yang pada hari-hari terakhir, yang terakhir. Jadi memang ada Tuhan itu baik. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu memang tidak ada pemimpinnya dalam hidupnya, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak dipimpin oleh kakak rohani, tidak dipimpin oleh gembala, tidak dipimpin oleh ibu rohani, tidak dipimpin oleh siapapun, berjalan aja sesat seperti Lukas anak yang hilang, ya kan? Pikir hebat, banyak uang, suka-suka dia, habis uangnya, tidak dapat makan, melaratlah dia, harus makan makanan babi. Makanan yang dimakan babi itu harus dia makan. Ketika dia jauh meninggalkan Tuhan, tidak tergembalakan, dan dia sendiri yang ibarat kata gini, kalau Tuhan Bapa yang baik menggandeng anaknya, yuk nak jalan sama aku, ya kan? Jadi kalau nggak lepas dari tangan Tuhan, terus dibawa Tuhan, Immanuel, disertai oleh Tuhan. Tapi ketika kalau nggak mau, kan dia yang sendiri gini, nggak mau aku jalan sendiri. Nak kembali, enggak, lari cepat dia, cepat, jadi anak yang hilang. Tapi pada akhirnya sekali dia suruh anak yang itu anak bungsu, anak sulung untuk mencari. Dia suruh hamba-hamba Tuhan untuk mencari. Ingatkan saya, oh itu si A udah lama loh kamu nggak tahu keberadaannya. Doa-doa syafaat muncul muka si A, si B, si C. Saya harus mencari tahu di mana orang-orang ini. Nah itulah karena kita Tuhan berikan mentalitas sebagai anak sulung. Katakan kita di sini semua anak-anak sulung. Mencari anak-anak bungsu yang hilang. Ada amin. Dan menggembalakan anak-anak bungsu yang hilang. Amin. Nah itu dia. Jadi kemudian sudah dipakaikan baju yang bersih, ya kan? Dimandikan, pakai baju yang bersih, jubah yang putih bersih itu. Itu yang harus dijaga. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Itu yang harus dijaga. Ada amin? Dan menjaganya, kita harus menjaganya dengan tidak lihat catatan, jadi terlalu cepat. Jadi kita harus menjaganya. Dosa sudah. Buka Matius 9 ayat 2. Iya. Ini baru ayat 5, sudah ayat 5 ya. Oke. Iya. Ini seumpama stubborn love itu, maka dibawa orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kita baca ayat yang B ini. Ya. Percayalah, ya, 1, 2, 3. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayo tunjuk kiri kanan. Percayalah, dosamu sudah diampuni. Kadang-kadang begini ya Bapak Ibu ya, inilah yang rahasia
rahasia Tuhan yang sangat besar. Kadang-kala begini, dalam suami istri pun, ya, kalau sudah terlalu banyak kesalahan membalas kesalahan, balas membalas, sahut mensahut. Suami yang berzina berselingkuh, istri juga berzina berselingkuh, itu namanya apa? Balas membalas, sahut menyahut. Kalau kita memuji Tuhan, haleluya, pujilah Dia, sahutnya di tempat kudusnya, haleluya, tinggikan namanya, haleluya. Jadi kalau nyanyi sahut menyahut, dosa dilakukan pun bisa sahut menyahut. Kenapa? Ketika kedagingan itu muncul. Tetapi Tuhan tidak mau membesar-besarkan hal itu. Bapa yang di surga sangat baik, ya, yang Dia mau bahwa percayalah dosamu sudah diampuni. Kalau kamu sudah percaya dosamu sudah diampuni, makanya seperti apa sikap kita? Adakah kita berhitung lagi atas kesalahan suami? Adakah suami berhitung-hitung lagi kesalahan istri? Jadi dari sononya tahun 2000 lah, tahun 2000 sampai sekarang 2015 misalnya, 15 tahun. Itu-itunya aja. Itu aja nah. Itu aja nah. Gitu ya kan. Itu saja terus bolak-balik seperti radio yang diputar balik, putar. Itu aja persoalannya. Padahal itu 15 tahun yang lalu ya kan. Jadi itulah, kita harus belajar mentalitas seperti Tuhan kita. Kata Tuhan apa? Hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Ya kan? Kalau kita taat tunduk kepada Allah, maka lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Benar. Jadi ketika kita menyuruh iblis pergi, nggak usah pakai teriak. Misalnya kita pelan-pelan aja mau keluar saja. Ayo, baik-baik keluar ya. Kamu keluar, dalam nama Yesus keluar. Ya gitu. Kenapa? Punya otoritas. Karena dibilang ketika kita dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita hidup di dalam Tuhan, ya kan? Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tandanya kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, maka minta apa saja Tuhan akan berikan. Maksudnya ini loh, kalau kita di dalam Tuhan, kita memang sudah dalam Tuhan, maksudnya gini loh, kita ini ada nggak di dalam apa? Kita ini ranting-ranting yang melekat nggak dengan Dia gitu ya kan? Kalau ranting tidak melekat dengan Dia, tidak berbuah kan? Kalau tidak berbuah, kalau misalnya buah-buahnya adalah kepahitan, benci, dendam, asam banget, pahit banget itu. Dan itu akhirnya apa? Kalau ada musik nggak terbiasa, musik pelan aja. Haleluya. Kita berdiri dulu lah, renggang dulu lah. Aduh, ini semoga bisa selesai. Haleluya. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Nah, minggu depan ya. Lintas kiri kanan dulu. Semangat. Yes. Semangat. Haleluya. Jadi kuncinya adalah ketika kita tahu kita sudah diselamatkan. Nah, sekarang tinggal bertanya, Tuhan, bagaimana, apa yang harus aku lakukan? Jadi nggak ada lagi ya saling tuntut menuntut. Ada
amat. Jadi gimana nih? Tidak mengampuni rugi banget, tidak diampuni juga oleh Bapak. Mengampuni susah amat, gimana caranya? Caranya adalah kita melekat dengan Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kita. Maka kalau kita minta saja Tuhan akan berikan. Artinya perkenanan. Kita harus hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Ada amin? Aduh, memang ikut Tuhan kok susah amat sih. Oh, memang iya. Kita jadi murid Tuhan yang baik pasti akan masuk dalam proses demi proses. Musiknya murid yang terbaik itu akan mendapat ranking kan? Juara 1, 2, dan 3. Dan dia akan menjadi superstars di kelas itu. Dan dia diberi penghargaan dan diberi rewards. Dan dia dikenal banyak orang yang berprestasi. Murid-murid Tuhan yang tadi, yang tekun, yang mau belajar, yang mau bayar haknya itu, Tuhan akan promosi dia. Perkenanan Tuhan akan datang. Ada amin? Mau harus tekun. Bertekunlah di dalam, bersabarlah di dalam, bersukacitalah di dalam pengharapan, bertekunlah, bersukacitalah di dalam pengharapan, ya. Bertekunlah di dalam bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Inilah memang nafas kehidupan kita orang Kristen. Ada amin? Nah, ayat 5 coba, Matius 9 ayat 5 kita selesaikan. Haleluya. Gara-gara kesaksian jadi meminta banyak waktu, tetapi kesaksian itu luar biasa, itu kesaksian nyata. Itu akan menelanjangi iblis. Nah, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Jadi maksud Tuhan, anak-anakku, stop stagnasi ya. Stop stagnan. Maksud Tuhan itu gitu. Stop stagnan. Berhenti untuk stagnan. Jangan buat stagnan itu. Percaya, dosamu sudah diampuni, dosaku sudah diampuni, dan apa yang harus dibuat? Usahakan bagaimana untuk mengasihi. Forgive, forget, and love. Forgive, forget, and love. Mengampuni, melupakan. 15 tahun sudah lupakan. Love. How to love. Sebab itu kita belajar hari ini how to love. Ya kan? Kita buka kita buka ini tentang kasih, 1 Korintus 13. Ya, kita baca yang ini aja. 5 dan 7, 5 sampai 7. Ya. Kasih itu ya, benar ya? Benar ya? Benar ya? 4 ya? Oke. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tunggu dulu. Nah, kembali ke 4 tadi. Ketika kita masih mengungkapkan kejatuhan daripada seseorang atau kejatuhan daripada pasangan kita, ya, sebenarnya kita sombong. Kita tidak sadar akan hal itu. Kenapa? Karena sudah ada Tuhan ajarkan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, yang tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Memegahkan diri artinya aku lebih baik dari dia. Dia melakukan A, B, C, dan D. Aku ini victim, aku korban. Ya kan? Terus kita terus mendenungkan dosa, kesalahannya, sebenarnya kita sedang membesar-besarkan tuannya si pendosa, tuannya yang menciptakan dosa itu. Karena iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya kan?
sabar, kamu harus sabar. Misalnya begini, aduh Ibu Joanna, ngomong gampang banget. Sudah tahu dia tuh banyak salahnya ya. Begini, ini bertahun-tahun. Sampai sekarang belum berubah Bu. Nggak berubah. Kecewa deh, gitu ya kan. Lalu dibilang kita nggak boleh mengungkit kesalahan dia. Dan kita harus sabar. Gak mudah Bu. Memang iya gak mudah. Tetapi kalau kita melekat dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Yang Tuhan salurkan apa? Kekuatan kasih-Nya. Lagu tadi, lagu apa ya? Na 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 na. Kata-katanya itu loh. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Amin. Nah inilah kasih yang begitu besar lebih kuat daripada dosa. Jadi kalau kasih itu mengalahkan dosa, kasih mengalahkan dosa. Terus kasih yang menemukanku. Nanti bakal nyanyi ini lagu ini. Nah terus lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wow. Jadi memang ayat ini sering-sering dibaca. Saya pernah mengalami hal ini ya. Akhirnya saya lemah. Saya sering marah karena saya marah. Saya mungkin. Akhirnya apa yang saya dapati, hubungan semakin tidak baik. Rugi dong. Tapi iblis bertepuk tangan. Tapi nangis Tuhan, bolehlah suamiku, aku ingin harmonis baik. Tetapi tindakan dan perbuatanku tidak mencontohkan, tidak sesuai dengan doaku. Disadarkanlah saya waktu itu, ku baca teruslah ini 1 Korintus 13 ayat 4 ayat 5 ini. Hari-hari ku ingatkan diriku sendiri, berkatakan, karena iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Ku lakukan ini terus. Maksudku aku gak bisa menuntut bahwa dia harus berubah dulu baru aku berubah, gak bisa, akulah yang berubah. Next. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Oke, tunggu dulu. Jadi sekarang begini loh, it's not about vision, bukan karena vision, penglihatan yang apa situasi yang kita lihat sekarang itu yang kita trust. Kalau kita lihat situasi yang sekarang yang ada ini sangat mengecewakan, misal gitu. Tetapi kita percaya akan perkataan firman. Ketika kita mengalihkan perhatian kita, aku percaya akan pendengaranku akan firman Tuhan, bukanlah situasi kenyataan yang aku lihat. Nah itu ya kan. Jadi akhirnya bertambah kuatlah imannya. Amin. Nah, ini kunci how to love itu tadi dari ayat 4 sampai ayat 7 itu adalah jawaban how to love. Kasih yang tidak bersyarat, kasih agape, kasih yang mencintai tanpa syarat. Jadi seperti yang dikatakan oleh para penasehat-penasehat bahwa jikalau engkau melihat seseorang, engkau bukan melihat. Jika Anda melihat saya Joanna, Anda bukan melihat saya Joanna, bukan. Anda sedang melihat jiwa. Joanna itu jiwa. Sebab itu, di mana ada kelemahan dan kekurangan Joanna, kamu bisa menerimanya dan kamu akan mendoakannya. Karena yang kamu lihat adalah dia jiwa yang harus mendapat keselamatan daripada Tuhan. Jadi kalau kita melihat sosok seseorang, banyak kali kesalahan-kesalahan, kita bukan melihat dianya, kita melihat jiwa. Sama hal Bapa di surga, dia melihat jiwa-jiwa banyak tersesat, terhilang. Makanya Yesus lahirlah ke dunia, mati di kayu salib, menebus setiap orang berdosa tanpa bersyarat. Sesudah kita percaya, bolak-balik lagi kita melakukan kesalahan lagi, jatuh dalam kelemahan, jatuh di dalam lubang yang sama, tetap Tuhan angkat lagi. Dan
Mengapa kita berhitung dengan orang lain? Ada amin? Tugas kita mengampuni, melupakan, mengasihi, memberkati. Kalau sudah mengasihi pasti kita memberkati. Udah komplit. Ada amin? Nah, jadi dosamu sudah diampuni, ayat 3 tadi. Katakan dosa kita semua sudah diampuni. Jadi jangan mau terintimidasi oleh iblis lagi. Yang harus kita lakukan adalah berbaju putih yang bersih dan jagalah baju itu. Hiduplah dalam kekudusan, jangan langgar perintah Tuhan, jangan tabrak. Kalau kita tabrak membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain juga. Ada amin? Kalau doa-doa kita mau didengar dan dijawab Tuhan, ya, mendapat perkenanan, mendapat promosi, mendapat kemurahan dan kebajikan, jaga hidup kita kudus. Ada amin? Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, kita bangun berdiri ya. Haleluya. Kunci daripada how to love ya Tuhan adalah kami mengasihi. Kasih itu sabar. Walaupun Tuhan belum kunjung selesai persoalan daripada setiap umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, di jemaat banyak ataupun Tuhan umat-Mu Tuhan yang ada saat ini, yang mendengarkan khotbah ini, yang ikut daripada acara ibadah ini ya Tuhan Yesus. Walaupun belum kunjung selesai, masih dalam proses, tapi Allah mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih yang tidak bersyarat seperti Tuhan Yesus mengampuni. Sebab mengampuni adalah perintah Tuhan. Perceraian bukanlah perintah Tuhan. Sebab mengapa persoalan dalam apapun persoalan dalam rumah tangga saat ini kami berdoa, biarlah mengerti akan hal ini, untuk mengasihi dengan agape, menerima pasangan apa adanya, dan mendoakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Seperti tercatat di Kolose ayat 3 dan 16. Sebagai orang percaya, adalah kau bertumbuh dan berbuah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dapat dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya. Jadi kekudusan sangat penting Bapak Ibu ya. Adik-adik, kekudusan sangat penting. Pacaran kudus menuju ke pernikahan kudus. Kalau ingin diberkati di dalam pernikahan, hendaklah mulai dengan pacaran kudus hingga masuk ke pernikahan kudus. Maka berkat Allah itu dicurahkan melimpah. Amin. Sebab dosa mendatangkan kutuk. Dan hari ini kita harus ada pemberesan juga ya Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita semua masuk dalam hadirat Tuhan saat ini semua. Kita angkat sebuah pujian. Saya mau kasih tahu bahwa kita menuntut kasih manusia di dunia ini, itu tidak akan bisa, karena manusia itu tidak sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan, sumber kasih itu. Ketika kita mendekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka kita akan terus dibawa oleh Roh Tuhan itu untuk terus melekat, dan kita adalah mempelai. Oleh sebab itu kita harus terus membangun diri kita untuk jatuh cinta kepada Tuhan lagi dan lagi. Ada amin? Ya, lagu ada satu lagu ya, simple ya, Jesus, I'm in love with you. Berdiri saja ya, haleluya. Forever I'll be yours.
mempesona setiap hidup kita. Amin. Mari tertawa bagi Tuhan. Haleluya. Oh, yes. Amin.
sini luar biasa loh Pak. Ada anggur yang manis. Bapak nanti tambah ganteng, tambah diberkati, dan tambah luar biasa. Ya, dan anak mudanya juga akan dipakai Tuhan luar biasa di tempat ini melayani Tuhan. Amin ya Pak. Duduk. Dan kami juga menyambut buat kehadiran kita di sini. Kami harapkan untuk minggu-minggu selanjutnya kita boleh membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Yang kedua, adapun pengumuman kita hari Selasa kita akan ada pengajaran, dan ini pengajarannya welcome untuk semua gereja. Jadi kalau kita punya tetangga, punya teman, punya saudara, punya family yang mau diajar firman Tuhan, boleh datang di tempat ini. Kita mulai jam 19 ya di tempat ini sampai jam 20. Jadi kita belajar firman Tuhan dan kita juga saling mendoakan. Jadi semakin kita belajar itu kita akan semakin rendah hati ya. Semakin tidak tahu belajar, kadang-kadang manusia itu sombong ya. Jadi kita mau rendah hati. Yang ketiga, pengumuman kita hari Sabtu ini ada 2 kesembuhan. Itu ibadahnya itu biasanya menggunakan online jam 19 sampai jam 21, tetapi nanti kita doakan ini tidak online. Saya harap kita bisa melalui gereja ini kita akan mengadakan ibadah doa kesembuhan. Dan hari Sabtu saya undang kita datang doa fajar. Memang doa fajar ini luar biasa. Setiap Sabtu itu beda-beda gitu ya. Tadi semalam kami ya luar biasa, dari semalam mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Setelah saya review kembali, saya lihat lagi video itu di rumah, merinding bulu saya gitu. Kiranya dahsyat doa yang kami nyatakan sama Tuhan ya. Jadi waktu kita berdoa kita nggak rasakan begitu dahsyat, tapi setelah saya lihat kembali, aku merinding sendiri gitu ya. Maksudnya begitu indahnya keintiman kita dengan Tuhan. Jadi jangan hanya kami aja mendapatkan berkat, saya mau semua kita mendapatkan berkat. Jadi kalau memang ada waktu luang, datanglah kita untuk doa fajar jam 5 pagi. Sepertinya nggak mempengaruhi kesehatan ya. Saya semenjak 2 pagi nggak ada saya lihat saya sakit, tambah sehat, tambah sweet 17 ya, tambah ceria, hati saya tambah bahagia. Sepertinya kayaknya hati kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus luar biasa. Wow, gitu. Katakan ke kanan, wow. Karena Yesus itu luar biasa ya. Dan yang pemudanya tambah ganteng, yang wanitanya tambah cantik, hilang semua flek-flek hitamnya kan, karena di-glowing Tuhan melalui doa. Selanjutnya hari Minggu kita ibadah seperti biasa jam 16 di tempat ini. Saya harap kita semua boleh hadir. Dan semalam kami sudah mengadakan rapat. Hari Sabtu ada pun hasil keputusan rapat. Saya akan bacakan strukturnya, dan kita berharap dengan struktur ini kita boleh melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik ya. Di sini struktur organisasinya, Bapak Penasehat kita Bapak Pendeta Budiman Ginting, gembalanya Ibu Pendeta Muda Johana, wakil gembalanya Ibu Pendeta Muda Darna Panjita, sekretaris atau sekretariat Ibu Joshua, bendahara sedang kita doakan, musik itu Bapak Pendeta Benazir Pak Kaman, diakonia Ibu Atis Dumora, misi penginjilan Bapak Pendeta Pembantu Damson Samosir. Jadi kita bisa nanti keluar daerah Pak ya kan, sekali rekreasi kita misi ya. Diakonia juga tadi Ibu Gembala bilang mungkin di hari raya ini kita bagi-bagi makanan ya. Ya itulah kegiatan kita supaya agak sedikit ada refreshing juga ya kan. Orang yang puasa kita yang lebih luar biasa. Terus sekolah minggu Ibu Janiana Tampolon nanti yang menanganinya bagi remaja juga Bu ya. Terus pemuda itu Joshua dan Samuel untuk mendobrak pemuda di tempat